Film diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini, yaitu Sang Yu, sang penulis naskah yang 6 bulan belakangan ini tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Ia selalu bermimpi bertemu dengan sosok makhluk hitam yang ingin membunuhnya. Sejak saat itu, hidup Sang Yu sangat sengsara. Saking takutnya, Sang Yu bahkan memilih untuk tidak tidur sama sekali. Ia memiliki rekan kerja bernama Sanji. Sanji terus menagih naskah dari Sang Yu karena ia sudah membayarnya. Namun semua uang itu sudah habis ia pakai untuk berkonsultasi dengan dokter terkait kondisinya. Sayangnya segala pengobatan tak kunjung membuahkan hasil. Di kondisi itu, Sang Yu diusir dari tempat tinggalnya karena tak mampu membayar, dan bahkan untuk makan pun ia sangat kesusahan. Sampai suatu hari, Sang Yu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah gedung. Namun ia diselamatkan oleh seorang penjual martabak langganannya. Ia menanyakan masalah yang dihadapi oleh Sang Yu dan memberinya makanan. Setelah mendengar cerita Sang Yu, penjual martabak itu pun memberikan sedikit nasihat kepada Sang Yu agar tidak mengambil keputusan yang salah. Ia juga menambahkan saran untuk mencoba menyadarkan dirinya sendiri saat sedang di alam mimpi. Misalnya seperti berkata pada dirinya bahwa aku bermimpi agar ia bisa cepat terbangun. Pada malam harinya, Sang Yu membeli makanan di sebuah minimarket dari hasil penjualan HP-nya. Ia pun duduk di depan minimarket itu sambil memakan makanannya. Di sana, Sang Yu kembali bermimpi. Sosok hitam itu menyerangnya sambil membawa sebuah pedang. Dalam keadaan terdesak, Sang Yu mengingat perkataan penjual martabak sebelumnya. Ia pun berusaha mengatakan aku bermimpi, dan ia pun berhasil bangun dari mimpinya. Namun anehnya, ia tak sengaja membawa pedang milik sosok hitam itu dari dalam alam mimpinya. Sang Yu lantas merasa kebingungan akan hal tersebut. Keesokan harinya, ia pun memutuskan untuk menjual pedang tersebut. Ia pergi ke sebuah pasar yang menjual barang-barang antik. Namun karena harga yang ditawarkan sangat murah, Sang Yu pun akhirnya pergi menjual pedang tersebut di tempat lainnya. Ia sampai di sebuah pegadaian barang antik yang cukup besar. Di sana ia menjual pedang tersebut dengan harga 20.000 yuan. Uang tersebut lantas langsung Sang Yu gunakan untuk makan sepuasnya, membeli barang-barang seperti laptop dan pakaian, dan tentu saja untuk menyewa kamar hotel bintang 5. Penampilan Sang Yu juga menjadi berbeda 180 derajat. Dan tentu saja, ia menjadi semakin tampan. Sang Yu menjadi ketagihan untuk mendapatkan harta dengan cepat. Ia bahkan sengaja meminum pil tidur agar bisa tidur lebih cepat. Sang Yu pun tertidur dan sampai di alam mimpinya. Jika sebelumnya ia ketakutan, namun sekarang ia sudah mulai terbiasa dan dengan santai memilih barang-barang yang bisa ia bawa ke dunia nyata. Kemudian datanglah sosok hitam dan langsung mengejar Sang Yu. Kini sosok hitam itu membawa sebuah kapak besar yang siap melukai Sang Yu. Kembali merasakan sakit yang luar biasa, Sang Yu pun berhasil terbangun dengan kapak itu sudah berada di pelukannya. Kapak itu kemudian ia jual kembali di tempat sebelumnya. Semua uang yang ia dapatkan, ia gunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang di sebuah klub. Kemudian Sang Yu kembali ke kamar hotelnya dalam keadaan mabuk dan langsung tertidur. Saat tertidur, ia memegang sebuah majalah tentang museum. Lalu di alam mimpinya, ia benar-benar berada di sebuah museum. Tentu saja Sang Yu sangat kegirangan. Ia mulai memilih-milih barang-barang yang bisa ia bawa. Kemudian sosok hitam itu kembali datang. Sang Yu pun terkena peluru dan terluka cukup parah. Ia pun tidak berhasil membawa apapun ke dunia nyata.
Saat terbangun, Sang Yu justru kembali meminum pil tidur agar bisa kembali ke museum tersebut. Dengan keadaannya yang sudah pulih, Sang Yu pun berhasil membawa 2 barang antik ke dunia nyata. Lagi-lagi, Sang Yu mendapatkan uang yang sangat banyak untuk barang-barang yang ia jual. Pembeli barang antik itu bahkan mulai curiga tentang bagaimana cara Sang Yu mendapatkan benda-benda antik tersebut. Namun Sang Yu memilih untuk tidak menjawab. Di tempat lainnya, Sang Yu pun bertemu dengan Sanji. Sang Yu malah kabur setelah melihat Sanji. Kemudian ia pun sadar bahwa sekarang ia bukanlah Sang Yu yang miskin. Sehingga ia pun berhenti dan mengajak Sanji untuk makan di tempat mewah. Sanji awalnya merasa tidak percaya pada Sang Yu. Sampai Sang Yu kemudian memberikan uang sebesar 20.000 yuan kepada Sanji. Sanji tentu saja merasa heran bagaimana Sang Yu bisa menjadi kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya, Sang Yu pergi ke sebuah kafe milik seorang gadis bernama Hua, yang sudah Sang Yu taksir sejak lama. Tak perlu basa-basi, Sang Yu langsung memberanikan diri untuk berbicara dengan Hua. Hua berkata bahwa ia akan menjual kafenya karena sedang mengalami kebangkrutan. Pada malam harinya, Sang Yu pun curhat tentang Hua kepada Sanji. Sanji tertawa karena ia yakin wanita manapun pasti akan takluk dengan Sang Yu yang sekarang. Sanji pun mengantarkan Sang Yu yang sedang mabuk ke dalam kamar hotelnya. Sanji tidak langsung pergi. Ia memilih untuk mencari tahu rahasia sukses dari Sang Yu. Kemudian Sang Yu tiba-tiba meronta dalam tidurnya dan terbangun dengan kedua tangannya yang dipenuhi dengan emas. Karena hal itulah, Sanji akhirnya mengetahui bahwa Sang Yu sekarang memiliki kekuatan super. Keesokan harinya, Sang Yu langsung membeli kafe milik Hua. Karena ia tak mengerti apapun tentang kafe, jadi ia tetap meminta Hua untuk mengelolanya dengan keuntungan dibagi rata. Karena hal itu, Hua pun mengajak Sang Yu untuk makan malam bersama. Mereka pun menikmati makan malam bersama di sebuah restoran yang mewah. Pada malam harinya, Sang Yu kembali bersiap untuk tidur. Kali ini, Sanji bertugas untuk menjaganya. Di alam mimpi, Sang Yu berada di sebuah berangkas berisi begitu banyak uang. Sosok hitam kembali muncul. Namun Sang Yu kali ini tak hanya diam. Ia sudah mulai berani untuk melawannya. Ia pun membawa uang-uang di sana dengan 2 buah tas besar dan kembali ke dunia nyata. Keesokan harinya, kafe mendapatkan pengunjung yang begitu banyak. Hua bahkan sangat kewalahan untuk melayani semua pengunjung. Ternyata, di luar ada Sanji yang bertugas untuk membagikan uang kepada orang-orang agar mereka mau masuk ke dalam kafe. Hal itu Sang Yu lakukan agar Hua kembali bersemangat untuk menjalankan kembali bisnisnya. Tak lupa juga, Sang Yu memberikan sejumlah uang secara diam-diam kepada penjual martabak yang saat itu menolongnya. Pada malam harinya, Sang Yu kembali beraksi di alam mimpinya. Tak tanggung-tanggung, kini yang ia bawa adalah sebuah mobil mewah. Dan tentu saja ia pun berhasil. Ia terbangun dengan mobil mewah di kamar hotelnya. Pertanyaan Mimin cuma satu nih. Gimana caranya ngeluarin mobilnya dari kamar hotel ya? Mobil itu kemudian Sang Yu gunakan untuk mengantarkan Hua pulang ke rumahnya. Hari demi hari, Sang Yu dan Hua menjadi semakin dekat. Sang Yu bahkan kembali menulis naskah sesuai keinginan Hua. Dengan uang-uangnya, Sanji membantu Sang Yu untuk menjadi penulis yang terkenal. Singkat cerita, Sang Yu akhirnya menjadi penulis skrip yang sangat terkenal. Hal itu tentu saja membuat Hua menjadi sangat bangga kepada Sang Yu. Pada malam harinya, Sang Yu kembali berjelajah di alam mimpinya. Kali ini ia berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan harta karun. Di tengah semua harta karun itu, terdapat sosok misterius
yang sedang duduk. Lalu Sang Yu mengambil sabuk emas yang digunakan oleh sosok tersebut. Dengan semua yang ia dapatkan sekarang, Sang Yu sudah merasa jenuh. Sanji pun menyarankan kepada Sang Yu untuk membuat sebuah menara terbesar yang nantinya bisa ia gunakan untuk menampung semua orang miskin di seluruh dunia. Scene lalu beralih memperlihatkan Sang Yu yang berada di suatu tempat bersama Hua. Hua saat itu pergi sebentar ke toilet. Tak lama kemudian, sebuah pedang tiba-tiba menancap di dada Sang Yu. Kemudian terlihat sebuah luka di dada Sang Yu. Sang Yu pun memilih pulang agar lukanya tidak diketahui oleh Hua. Di hotel, Sanji menghampiri Sang Yu yang terlihat galau. Sang Yu terlihat khawatir dan sangat ketakutan. Ia merasa bahwa itu adalah balasan dari semua yang telah ia lakukan sebelumnya. Bahkan saat ingin tidur, Sang Yu meminta Sanji untuk meninggalkannya sendirian malam ini. Kemudian Sang Yu pun kembali ke alam mimpinya. Sang Yu terlihat berada di atas sebuah gedung. Di sana ia melihat sosok hitam yang sedang membelakanginya. Dan saat didekati, Sang Yu begitu terkejut melihat sosok hitam itu ternyata adalah dirinya sendiri yang perlahan-lahan hancur. Lalu Sang Yu pun terbangun dengan luka di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, Sang Yu yang sedang berjalan menuju kafe tiba-tiba mengalami serangan kembali. Kemudian Sang Yu diculik dan dibawa menggunakan sebuah mobil. Ternyata orang yang menculiknya adalah anggota gangster yang dipimpin oleh seseorang bernama Qiang. Ia dibantu oleh seorang pegawai yang bekerja di pegadaian tempat Sang Yu biasa menjual barang. Sang Yu menawarkan 10 juta dolar kepada Qiang agar ia tidak mengganggunya lagi. Tak lama kemudian, Sanji mengantarkan uang tersebut kepada anak buah Qiang. Setelah menyerahkan uang tersebut, Sanji malah ikut diculik. Sang Yu pun berkata bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Nanti setelah ia mati, Qiang bebas mengambil semua uangnya. Kemudian Sang Yu membawa Qiang ke dalam kamar hotelnya. Di dalam sana terdapat begitu banyak barang berharga yang selama ini Sang Yu bawa. Tak lama kemudian, Hua terlihat datang ke hotel tersebut. Melalui resepsionis, Hua meminta izin agar bisa bertemu dengan Sang Yu. Namun Sang Yu meminta Hua untuk pergi dari hotel tersebut. Namun Hua bersikeras untuk bertemu dengan Sang Yu. Akhirnya, Hua pun juga ikut disandra. Melihat Hua yang sedang dalam bahaya, Sang Yu berkata bahwa ia bisa mendapatkan harta yang lebih banyak lagi asalkan mereka mau melepaskannya. Sanji tiba-tiba terbangun dan menyerang semua komplotan gangster tersebut. Sanji pun terkena luka tusuk dari kejadian itu. Sang Yu juga sangat lemah dan tidak mampu berjalan. Sang Yu, Sanji, dan Hua kabur dari tempat tersebut. Namun anak buah Qiang kembali mengejar mereka. Sanji mengorbankan dirinya untuk menahan anak buah Qiang agar Sang Yu dan Hua bisa kabur. Karena hal itu, Sanji pun tewas di tangan anak buah Qiang. Lalu tiba-tiba, Sang Yu kembali ke alam mimpinya. Ia kali ini berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh batu. Sang Yu mengingat kembali semua yang terjadi padanya dari saat ia miskin sampai menjadi kaya. Ia pun menyadari bahwa semua ini adalah balasan atas semua keserakahan yang ia lakukan. Sang Yu pun mencoba bangun, namun ia terus gagal keluar dari alam mimpinya. Tak lama kemudian, Sang Yu perlahan berubah menjadi sosok monster. Ia pun menghancurkan dinding batu yang membuatnya berhasil masuk ke dunia nyata. Ia pun langsung menyerang dan membunuh Qiang serta anak-anak buahnya. Kemudian monster itu mendekati tubuh Sang Yu yang juga sudah sadar. Monster itu menodongkan sebuah senjata untuk membunuh Sang Yu. Lalu Sang Yu mengucapkan, "Aku bermimpi."
Sang Yu kemudian terbangun dan berada di masa lalunya. Semua benda-benda yang ia dapatkan dari alam mimpi sebelumnya juga menghilang. Sang Yu terbangun di depan minimarket, tempat pertama kalinya Sang Yu mendapatkan harta dari mimpinya. Sejak itulah Hua membantu Sang Yu untuk bangkit dari keterpurukan dan menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Film diakhiri dengan kehidupan Sang Yu yang semakin membaik setiap harinya. Ia bahkan sudah tidak pernah bermimpi buruk lagi dan karirnya sebagai penulis naskah perlahan membaik. Kemudian Sang Yu kembali bertemu dengan penjual martabak. Penjual martabak itu mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu. Tak diduga, penjual martabak itu ternyata pernah mengalami hal yang sama dengan Sang Yu, di mana ia pernah menukar jiwanya demi harta. Dan film pun selesai.